An Rasulillah, dari baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, ittaqillah, takutlah kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, pada posisi apapun, pada waktu kayak apapun, pokoknya takutlah kepada Allah. Kalau kita berbicara takwa ini sangat luas. Tapi intinya takwa itu membangun hubungan baik kepada Allah dan membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Makanya kalau kita bertamu ke seseorang, maka ingat ittaqillah, bangun hubungan baik dengan tuan rumahnya. Kalau kita dengan tetangga, bangun hubungan baik dengan tetangga. Kalau kita dengan kawan, bangun hubungan baik dengan kawan-kawan kita, sohib-sohib kita. Kalau kehidupan kita seperti itu, senantiasa menghadirkan rasa takut kepada Allah, maka kehidupan kita akan selamat dunia dan akhirat. Begitu juga, jangan dianggap remeh. Takwa kepada Allah ini jangan dikira nggak ada fungsinya. Kehidupan sukses dan tidaknya di dunia maupun di akhirat, ya kuncinya takwa ini sudah. Orang itu kalau sudah takwa, dunianya pasti sukses. Kemudian akhiratnya lebih. Takwa ahli sujud kepada Allah, memiliki rasa takut tinggi kepada Allah, dengan sesama manusia berperilaku baik, ya pasti sukses lah. Makanya unik sekarang ini, ada orang sholat nggak pernah, iya kan, Al-Quran nggak pernah dibaca, pengen sukses. Dari mana jalurnya? Kalau memang ada sih, memang Fir'aun itu sukses, kurang ajar sama Allah, sukses dunianya. Tapi ingat, itu kan wilayah istidraj. Apa istidraj itu? Istidraj itu tipu daya dari Allah, siksa dibungkus nikmat, siksa dibungkus anugerah. Itu istidraj. Barangkali ada tukang mabuk, wah ini mabuk terus, duitnya kok ATM-nya penuh terus. Nggak usah kaget, istidraj. Ya kan? Istidraj. Lo orang kalau nggak iman kepada Allah, duitnya banyak, ngapain kira-kira? Ngapain? Duitnya banyak, nggak beriman kepada Allah, ngapain? Maksiat terus. Jadi ada, memang Allah itu sengaja ngasih duit banyak ke dia itu biar dia maksiat. Dikira hidup di dunia ini selama-lamanya. Padahal kain kafan sudah dijual di pasar Celancang itu bukan kain kafan siapa itu? Ya kan, kain kafan Abbas Chef itu. Ya kan, di Celancang. Ada di Celancang jualan kain kafan? Ada lagi itu apa? Batu nisannya komplit. Itu batu nisan siapa itu? Ya batu nisan kita. Makanya hati-hati ya. Orang kalau nggak bertakwa kepada Allah, hati-hati di saat dikasih kemudahan. Itu ternyata istidraj, tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala agar dia semakin dalam nerakanya. Nah, ini ya. Adapun orang yang selalu bertakwa kepada Allah, janji Allah banyak. Orang yang selalu bertakwa, memiliki rasa takut kepada Allah, hubungannya baik dengan sesama manusia, maka dia akan mendapatkan ma'iyatullah, maka dia akan mendapatkan wilayah senantiasa bersama Allah. Ya. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kamu ingin tahu siapakah orang yang setiap hari dengan Allah, ya mereka yang bertakwa. Bertakwa itu berada di wilayah ma'iyatullah. Allah selalu menyertai dia, kemana-mana ditemenin oleh Allah. Ya. Kemudian yang kedua, keutamaan bagi mereka yang bertakwa sangat banyak. Allah akan kasih ilmu. Makanya kalau dia sudah dapat pangkat ma'iyatullah, berarti dia berada di wilayah kekasih Allah. Dan kekasih Allah itu nggak ada yang goblok, nggak ada. Waliullah itu nggak ada yang goblok. Kalau Allah ngangkat seorang wali bodoh,
pasti akan dikasih ilmu oleh Allah. Kenapa? Karena ketakwaannya. Ya mungkin kita ngelihat loh, ini orang potongannya kayak gini kok cerdas sekali, bajunya compang-camping tapi ilmunya banyak. Ya karena Allah yang ngasih. Ya, Allah akan ngasih ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah akan ngasih ilmu pada dirimu. Makanya pengen dapat ilmu banyak, ya takwanya dulu kepada Allah. Melanggar terus walaupun hafalnya banyak, hilang ilmunya. Enggak dikasih oleh Allah, enggak manfaat. Ilmunya hanya selembar rapot. Ilmunya hanya selembar ijazah. Ya kan? Makanya puyeng tuh. Ya kan, lulus enggak dapat ijazah puyeng. Ya kan? Tapi kalau orang takwa kepada Allah dikasih ilmu, enggak usah puyeng, ilmunya dalam hati kok. Ya kan? Ilmunya dalam hati. Mula-mula tapi enggak masalah, Nak. Mula-mula enggak apa-apa. Orang belajar ilmu ngejar rapot, ngejar syahadah, ngejar ijazah enggak masalah. Manusia sekali itu. Kayak Imam Ghazali mula-mula ilmunya hanya di dalam bukunya. Ya kan? Di saat bukunya diambil oleh perampok, Imam Ghazali akhirnya beliau meminta, tolong jangan kau ambil itu bukunya, karena itu tulisanku. Nah, makanya kata perampoknya, kamu ini belajar gimana? Ilmu itu di dalam hati, kok ilmu di buku? Kalau ini ilmu ini tak bakar gimana kamu? Maka Imam Ghazali berjanji bahwasannya jika buku itu diberikan akan aku hafal. Ya kan? Lah, dihafal di sini ada dua makna. Hafal secara dohir atau hafal secara batin. Hafal secara batin apa? Takwa kepada Allah. Itu hafal secara batin. Makanya Imam Ghazali coba sekarang, oh Masya Allah, menjadi rujukan ahli ilmu dan juga menjadi rujukan ahli tasawuf dan menjadi rujukan para wali. Ya kan? Gara-gara apa? Menghafal ilmu yang di buku tadi itu. Ya kan? Menghafal secara dohir dan menghafal secara batin. Ya, maka yang bertakwa kepada Allah akan dikasih ilmu manfaat. Ya, baik. Kemudian akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Mereka yang selalu konsisten memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah, konsisten memiliki rasa takut untuk zalim kepada siapapun dari hamba-hamba Allah, mereka akan diampuni dosa-dosanya. Wa yukaffiru ankum sayi'atukum wa yaghfir lakum. Diampuni dosa-dosanya, dilepur dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian diantaranya hikmah lagi takwa kepada Allah. Ini kemarin sudah dijelaskan, ya. Enggak apa-apa kita ulang. Orang yang selalu bertakwa kepada Allah, rasa takutnya tinggi kepada Allah, rasa takutnya tinggi untuk zalim sama manusia, maka dia oleh Allah akan dikasih kecerdasan hati, kepekaan hati. Jadi orang itu kalau pengen peka, takwa dulu kepada Allah. Sehingga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Ya. Hei orang-orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan kalian furqana. Furqana hatinya itu akan berada di wilayah furqon, faham mana yang tidak baik, mana yang baik, ya, hatinya memiliki kepekaan tinggi dengan bertakwa kepada Allah, ya. Kemudian yang kelima, keutamaan yang kelima bagi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan segala solusi, segala jalan keluar, dan memberikan rezeki dengan tidak diduga-duga.